Mika adalah seorang wanita yang telah mengalami kegagalan dalam pernikahan pertamanya. Ia adalah seorang janda yang sudah cukup lama mencoba untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun setiap kali mencoba untuk membina hubungan rumah tangga, ia selalu gagal. Setiap kali langkahnya terasa benar, akhirnya ia kembali jatuh dalam rasa kecewa dan kesendirian. Mika merasa seolah-olah dirinya tidak pernah berhasil menemukan pasangan yang tepat. Meskipun ia telah memberikan segalanya dalam pernikahan pertama, pengorbanan, cinta, dan usaha yang maksimal, semuanya berakhir dengan perpisahan yang penuh air mata. Kenangan pahit itu terus menghantui pikirannya. Setelah pernikahan pertamanya berakhir, Mika berusaha untuk membuka hati lagi, meskipun penuh keraguan. Ia mulai mencoba untuk membuka diri, namun selalu saja ada rasa takut dan kebimbangan dalam dirinya. Berbagai hubungan yang ia jalani selalu berakhir tanpa harapan. Mika merasa kelelahan untuk terus mencoba mencari cinta, merasa bahwa mungkin ia memang tidak ditakdirkan untuk memiliki keluarga bahagia. Keinginan untuk menemukan pasangan hidup yang sempurna semakin pudar. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan yang tidak terduga, Mika bertemu dengan Pak Miono, seorang pria tua yang tampaknya sangat berbeda dari semua orang yang pernah ia kenal. Pak Miono adalah seorang pria kaya raya yang telah berusia lanjut, namun ia memiliki aura kebijaksanaan yang mendalam. Tidak ada yang terburu-buru dalam diri Pak Miono, tidak ada janji manis yang mudah terucap, dan tidak ada kesan bahwa ia ingin mengatur atau mengubah hidup Mika. Justru, kehadirannya memberi Mika ketenangan yang ia rasakan sangat berbeda. Pak Miono selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran bijak tanpa terkesan menggurui. Mika merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Miono. Sebuah perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ada kenyamanan yang hadir dalam percakapan mereka. Tak seperti pria-pria sebelumnya yang selalu memaksakan kehendak atau berjanji untuk memberikan kebahagiaan, Pak Miono tampak tidak tergesa-gesa untuk membuat hubungan mereka berkembang lebih cepat. Mika merasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri saat berada di dekat Pak Miono, tanpa perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan atau harapkan. Namun, meskipun Mika mulai merasa nyaman dan mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, ia tetap merasa ragu. Ia takut jika hubungan ini juga akan berakhir seperti yang sebelumnya, penuh dengan kekecewaan. Pikiran-pikiran itu terus menghantui setiap langkahnya, dan ia merasa bingung apakah ia siap untuk kembali membuka hati atau malah akan terluka lagi. Di sisi lain, ada perasaan nyaman yang tidak bisa ia abaikan. Perasaan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kebahagiaan sejati dengan Pak Miono. Tapi keraguan tetap ada. Mika tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tidak ingin jatuh lagi dalam hubungan yang ternyata hanya membawanya ke jalan yang salah. Ia merasa harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil, karena ia sudah cukup terluka. Namun, di balik keraguan itu, ada secercah harapan yang menyelinap masuk, perlahan-lahan mengubah cara Mika memandang Pak Miono. Akankah ia mampu mengatasi rasa takut dan keraguannya untuk memberi kesempatan pada pria tua ini? Waktu akan menjawab, tetapi bagi Mika, perasaan ini adalah sebuah perjalanan yang baru dimulai. Setelah beberapa minggu mengenal Pak Miono lebih dekat, Mika mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi merasa tertekan atau terburu-buru dalam hubungan mereka. Pak Miono tidak pernah mendesak atau memaksakan apapun pada Mika. Ia sangat berbeda dari pria-pria sebelumnya yang selalu membuat janji manis yang tak pernah terbukti. Pak Miono lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan setiap percakapan terasa tenang, tanpa tekanan atau harapan yang terlalu tinggi. Mika merasa nyaman berada di dekatnya, seolah semua keraguan yang selama ini mengganjal hatinya mulai mereda sedikit demi sedikit. Keberadaan Pak Miono memberi Mika rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan atau perpisahan yang menyakitkan. Mika merasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura atau khawatir akan penilaian orang lain. Bahkan, ketika mereka berbicara tentang masa depan, Pak Miono tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin memaksakan sesuatu.
Ia hanya berbicara dengan penuh kebijaksanaan dan menanyakan apa yang Mika inginkan dalam hidupnya. Mika, yang sebelumnya begitu tertutup dan penuh keraguan, mulai membuka hati untuk Pak Miono. Ada ketenangan dalam setiap percakapan mereka yang membuatnya merasa lebih tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Miono seperti memberi pencerahan dan kekuatan untuk melangkah ke depan. Mika merasa bahwa ia bisa percaya pada Pak Miono. Sesuatu yang sangat sulit ia lakukan setelah semua kegagalan dalam pernikahannya yang lalu. Namun, meskipun perasaan itu semakin dalam, Mika masih merasa ada ketakutan yang terus menggelayuti hatinya. Ia khawatir jika hubungan ini juga akan berakhir seperti sebelumnya. Terkadang, ia merasa takut untuk terlalu berharap. Takut bahwa kebahagiaan yang mulai ia rasakan hanyalah sebuah fata morgana. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar bisa bahagia kali ini, atau apakah ia akan terluka lagi seperti dulu. Namun, meskipun ada rasa takut itu, perasaan nyaman dan kedamaian yang ia rasakan bersama Pak Miono mulai mengalahkan ketakutannya. Pak Miono tidak pernah terburu-buru dalam menjalin hubungan ini. Ia selalu memberi Mika ruang untuk berpikir dan memproses perasaannya. Tidak ada janji manis atau harapan yang terlalu tinggi. Hanya kehadiran yang tulus dan perhatian yang mendalam. Mika mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan kedua yang telah lama ia nantikan. Mungkin ini adalah cara hidup mengajarinya untuk tidak lagi menilai sesuatu hanya berdasarkan masa lalu, melainkan memberi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, meskipun dengan ketakutan yang masih ada. Hari demi hari, Mika mulai merasa lebih terbuka. Ia mulai memikirkan masa depan yang mungkin bisa ia bangun bersama Pak Miono. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih pasti, meskipun belum ada janji atau kepastian. Mika tidak lagi merasa tertekan atau terintimidasi oleh ekspektasi dari orang lain. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hubungan ini, meskipun tidak sempurna, mungkin adalah yang terbaik yang pernah ia miliki. Bahkan jika takdir membawa mereka ke arah yang berbeda, Mika merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, meskipun harapan mulai tumbuh dalam dirinya, Mika tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan rasa takutnya. Ia tahu bahwa setiap hubungan pasti ada risiko, dan ia harus siap dengan apapun yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mika merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa merasakan kebahagiaan sejati yang telah lama ia cari. Seiring berjalannya waktu, ia mulai lebih percaya pada Pak Miono, pada hubungan mereka, dan pada dirinya sendiri. Namun, apakah hubungan ini akan bertahan? Itu masih menjadi pertanyaan yang menggantung di benak Mika. Namun yang jelas, harapan baru telah mulai tumbuh di hatinya. Setelah beberapa bulan menikah dengan Pak Miono, Mika mulai merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setiap hari bersama Pak Miono penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang mengalir begitu alami. Mereka menikmati waktu bersama dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Mika merasa bahwa ia tidak perlu lagi khawatir tentang masa lalu atau kegagalan pernikahan sebelumnya. Pak Miono selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa pernah membuatnya merasa tertekan. Mika merasa bahwa ia bisa menjalin hubungan ini dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut akan kehilangan. Namun, kebahagiaan itu mulai terkoyak setelah beberapa bulan berlalu. Hari itu, Pak Miono memanggil Mika ke ruang tamu, tampak lebih serius dari biasanya. Mata Pak Miono yang biasanya tenang kini terlihat penuh dengan beban. Mika merasakan perubahan ini dan mulai merasakan kecemasan yang menggelayuti hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pak Miono mengajak Mika duduk di sofa dan menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Ada sesuatu yang harus aku katakan, Mika, kata Pak Miono dengan suara serak. Ini mungkin akan mengejutkanmu, tetapi aku tidak ingin ada rahasia antara kita. Mika mulai merasa gugup, jantungnya berdegup kencang. Apa itu, Pak? Tanyanya dengan suara pelan, meskipun perasaan takut sudah mulai menguasainya. Pak Miono menarik napas panjang dan mulai berbicara perlahan.
Mika, semuanya yang kamu lihat selama ini, semua yang kita nikmati bersama, semuanya hanyalah ilusi. Mobil mewah yang kita kendarai, rumah ini, semua itu hanya hasil pinjaman. Keadaan finansial kita jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Hutang-hutang menumpuk, dan rumah ini sedang dalam proses penyitaan. Aku telah kehilangan semuanya. Mika terdiam, mulutnya terasa kering dan hatinya seakan dihantam badai. Dunia seakan runtuh di depannya. Semua yang selama ini ia lihat dan percayai tentang kehidupan bersama Pak Miono ternyata hanyalah kebohongan. Ia merasa terjebak dalam kebohongan yang begitu besar. Semua yang ia harapkan, semua yang ia impikan, seolah-olah menghilang begitu saja. Rasa marah dan kecewa langsung membanjiri hatinya. Apa yang ia rasakan selama ini, kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan, tiba-tiba terasa sangat kosong. Mika merasa dikhianati. Mika tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Miono. Rasanya begitu sulit untuk menerima kenyataan itu. Pak Miono yang selama ini ia percayai, yang memberi harapan dan kenyamanan, ternyata menyembunyikan begitu banyak kebohongan. Perasaan kecewa menguasai dirinya, dan ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang yang dalam. Pak Miono menyadari bahwa Mika terkejut dan bingung. Ia mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi kata-kata tidak bisa memperbaiki keadaan. Mika, aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Aku tahu ini sulit, tapi aku berharap kamu bisa mengerti. Mika menatap Pak Miono dengan mata penuh amarah. Mengerti? Mengerti apa, Pak? Semua yang aku lihat ternyata hanyalah kebohongan. Kau menyembunyikan semuanya dariku. Aku telah membangun harapan, dan sekarang semuanya hancur begitu saja. Mika berdiri dan berjalan menjauh, tubuhnya terasa lemas, dan langkahnya terasa begitu berat. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang tak bisa ia hindari. Ia merasa sangat kecewa dan marah. Semuanya yang ia percayai tentang kehidupan bersama Pak Miono ternyata hanya sebuah ilusi belaka. Mika merasa kehilangan arah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pak Miono mengikuti langkahnya, memanggilnya dengan lembut, tetapi Mika tidak bisa mendengarnya. Perasaan marah dan kecewa menguasai dirinya. Mika merasa terperangkap dalam situasi yang tak terduga ini. Kebahagiaan yang selama ini ia rasakan bersama Pak Miono seakan hancur dalam sekejap. Ia merasa seperti dikhianati dan tidak tahu lagi bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, meskipun marah dan terluka, ada sesuatu dalam hati Mika yang terus menggugah. Sesuatu yang lebih besar dari amarahnya. Perasaan ini membuatnya merasa bingung, tetapi juga tidak bisa mengabaikan. Apakah ini akhirnya akan menjadi titik balik dalam hidupnya? Akankah Mika bisa menerima kenyataan ini dan melangkah maju? Ataukah ia akan terperangkap dalam kekecewaan yang mendalam? Waktu akan menjawab. Tetapi untuk saat ini, Mika harus menghadapi kenyataan yang tak terduga ini. Mika merasa seperti dunia miliknya hancur dalam sekejap. Setiap kebahagiaan yang ia rasakan bersama Pak Miono, setiap momen damai yang ia nikmati, kini terasa seperti sebuah kebohongan besar yang tak bisa ia terima. Hatinya terasa berat, dan setiap langkahnya terasa seperti beban yang tak bisa ia pikul. Perasaan marah dan kecewa menyelimuti dirinya, menguasai setiap sudut pikirannya. Ia merasa seperti telah dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Namun, meskipun perasaan itu menguasai dirinya, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Di balik kemarahan dan kekecewaan yang menguasai dirinya, Mika merasakan ketulusan yang tak bisa diabaikan. Ketika Pak Miono melihatnya dengan penuh penyesalan, ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Mika sedikit meredakan amarahnya. Ada kejujuran dalam matanya, sebuah pengakuan yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata yang terucap. Mika duduk di sofa, tubuhnya terasa lelah, dan matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Pak Miono berdiri di depannya,
Matanya penuh dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah menghancurkan kepercayaan Mika, tetapi dia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia katakan. Ia memutuskan untuk membuka hatinya lebih dalam, berbicara dengan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Mika," suara Pak Miono terdengar lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Semua yang aku tunjukkan padamu adalah kebohongan. Tapi itu bukan karena aku ingin menipu kamu. Aku melakukan itu karena aku ingin kamu bahagia. Aku tahu aku tidak punya banyak hal, tetapi aku ingin kamu merasakan kenyamanan, dan aku ingin membuatmu merasa aman. Tapi aku salah, Mika. Aku seharusnya tidak menyembunyikan kenyataan darimu." Mika mengangkat wajahnya, menatap Pak Miono dengan mata yang basah oleh air mata. "Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal, Pak? Kenapa kau harus membangun semua kebohongan ini?" Pak Miono terdiam sejenak, seakan meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Mika. "Aku takut kehilanganmu, Mika. Aku tahu aku tidak punya banyak hal, tapi aku punya cinta dan kebijaksanaan yang ingin aku bagikan. Aku tahu itu tidak cukup, tetapi aku berharap kamu bisa melihat lebih jauh dari itu. Aku tidak pernah memiliki anak sebelumnya, dan sekarang, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Mika terdiam, kata-kata Pak Miono menggetarkan hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam setiap kalimat yang diucapkan Pak Miono. Meskipun ia masih marah dan kecewa, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Sebuah ikatan yang sulit dijelaskan, tetapi kuat terasa di dalam hati. Ada rasa tulus dalam diri Pak Miono yang Mika tak bisa abaikan. Pak Miono melanjutkan, "Aku tahu ini semua tak terduga, Mika. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tetapi aku berharap kamu bisa melihat lebih dari apa yang terlihat di luar. Aku masih ingin menjadi pendamping hidupmu, meskipun aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, dan aku berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu." Mika menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Pak Miono. Rasa marah dan kecewa mulai berkurang sedikit demi sedikit, meskipun luka itu masih terasa. Ia melihat ketulusan dalam mata Pak Miono, dan untuk pertama kalinya sejak kebohongan itu terungkap, ia merasakan ikatan yang lebih kuat antara mereka. Sebuah ikatan yang bukan berdasarkan materi, tetapi berdasarkan perasaan yang tulus dan kasih sayang yang mendalam. Mika terdiam beberapa saat, merenungkan segala sesuatu yang baru saja terjadi. Ia merasa bingung dan ragu, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang menghalangi dirinya untuk sepenuhnya membenci Pak Miono. Ia tahu bahwa meskipun kebohongan itu menyakitkan, ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat mereka berdua. Sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi begitu kuat terasa. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Pak," kata Mika akhirnya dengan suara pelan. "Aku merasa terluka, tetapi aku juga merasakan sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan ketulusanmu." Pak Miono mendekat dengan penuh harap. "Mika, aku tidak meminta kamu untuk melupakan semuanya. Aku hanya ingin kamu memberi kesempatan pada hubungan ini. Aku tahu aku telah salah, tapi aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku ingin membangun masa depan bersama kamu, meskipun aku tidak punya apa-apa lagi." Mika menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Ketulusan Pak Miono, meskipun terlambat, memberi harapan baru. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, yang lebih penting, Mika merasa bahwa ada ikatan yang lebih besar dari kebohongan dan kekecewaan yang telah terjadi. Ikatan yang bisa membimbing mereka menuju masa depan yang lebih baik, meskipun tidak ada jaminan apapun. Mika akhirnya berdiri dan mendekat ke Pak Miono. Dengan hati yang masih ragu, namun sedikit lebih terbuka, ia berkata, "Aku akan mencoba, Pak. Aku akan mencoba memberi kesempatan pada kita." Dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu,
Mika merasa ada harapan kembali. Meskipun langkah mereka penuh ketidakpastian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini bersama, dengan saling mendukung dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi.